Alhamdulillah di suasana yang sangat indah dan cerah ini dengan latar belakang Monas yang tadi sudah diceritakan sejarahnya, alhamdulillah kami bisa berjumpa di sini. Mungkin ini merupakan pertanda bahwa ada Monas. Katanya mitos mengatakan bahwa pemimpin itu, kalau mitos boleh percaya boleh enggak, namanya juga mitos. Seorang pemimpin kalau mau menjadi pemimpin yang lebih baik lagi, jangan pernah lupa dengan sejarah. Jadi tadi sejarahnya panjang, sudah diceritakan apa falsafahnya, artinya dan lain-lain sebagainya. Tentu saja itu menjadi pertanda bahwa kami dalam pertemuan ini insya Allah bisa bermanfaat, bisa menyumbangkan sumbangsih kami untuk bangsa dan negara, bukan hanya sekarang saja, tapi nantinya pun bisa menyumbangkan sumbangsih yang baik bagi bangsa dan negara. Sebelum saya menyampaikan hal-hal yang ingin saya sampaikan, saya ingin menyampaikan sajak. Jalan-jalan pagi di seputaran Monas yang begitu megah, menikmati segarnya pagi, hari yang sangat indah dan cerah. Di sini saya bersama Mas Erlangga yang nampak begitu gagah dari tadi saya turun menjumpainya. Perkuat persahabatan kedua bagi Indonesia, agar Indonesia semakin menguning dan memerah. Cocok ya? Nah, kehadiran kami berdua di sini tentu saja untuk berbicara, untuk menyamakan pendapat apa yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bahwa sebagai partai yang kemudian partai nasionalis yang sama-sama sudah mengarungi asam garam, pasang surut dinamika dalam membangun bangsa dan negara, kami sama-sama memahami dan menyepakati bahwa kita harus bisa bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara. Apalagi situasi ekonomi pasca pandemi COVID yang hari-hari ini masih dirasakan belum terlalu kondusif. Sebagai Menko, tentu saja Mas Erlangga sangat paham apa yang harus dilakukan untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia ini. Menjelang perhelatan pemilu tahun 2024 tentu akan sangat tidak kondusif kalau kemudian kami ini tidak bisa menyamakan persepsinya, karena yang paling penting itu bukan hanya saat terjadinya perhelatan pemilu tahun 2024, namun yang juga menjadi penting adalah pasca perhelatan 2024 bagaimana kita tetap bisa menjaga situasi menjadi lebih kondusif, situasi menjadi tetap lebih baik dan rakyat tidak dirugikan. Kami berharap bahwa pemilu itu adalah ajang pesta demokrasi yang aman, nyaman, tertib, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan tentu saja, dan dilakukan secara bersukaria. Jadinya gembira, bukannya kemudian terjadi perpecahan, tapi kita bersukaria, bergembira karena ya sebagai pilar demokrasi harusnya kita ini kami menyepakati bahwa harus paham kapan waktunya bertanding, kapan waktunya bersanding, karena semata-mata itu adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan bangsa dan negara. Jadi saya tentu saja sangat berterima kasih atas sambutan yang sangat hangat ini. Sengaja dipilih Monas. Tadi sudah olahraga, segar, karena harus jasmani dan rohani itu harus segar, kuat, sehat, supaya pikiran itu terang. Jadi dari awal pertemuan saja kami berdua semuanya juga udah senyum-senyum semuanya karena merasa gembira. Ini mungkin pertanda bahwa kedepannya pun harus seperti ini pertemuan-pertemuan yang akan kami
teruskan ke depan adalah pertemuan yang membuat hati gembira dan berpikir untuk masa depan bangsa dan negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Ketum, Mas Ketum atas sambutan yang hangat di sini. Sudah makan enak, sudah jalan kaki, olahraga walaupun cuma sebentar, tapi itu menimbulkan semangat di pagi hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Puan. Gak sebentar Mbak, tadi 20 kilo katanya tadi dari sana ke sini. Silakan Mbak Puan. Jadi tadi digaris bawahi ya bahwa ini adalah persahabatan yang hangat di antara kedua tokoh ini yang memberikan kontribusi luar biasa tentunya untuk negeri. Baik, selanjutnya kita akan mempersilakan untuk Pak Erlangga Hartarto untuk menyampaikan pesannya pagi hari ini, atau mungkin mau berbalas pantun dari Mbak Puan tadi ya, kita tunggu. Kami persilakan Pak Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ibu Puan Maharani, kami hormati teman-teman dari PDIP, ada Pak Sekjen, Mas Hasto, ada Pak Gubernur Oli, ada Pak Said. Pak Said itu yang pertama keluar dari mobilnya Bu Puan. Jadi sangat khusus dan dimengerti. Kalau di DPR udah paham semua. Oleh karena itu, saya didampingi Pak Bambang Susatyo, itu nggak berani jauh dari Pak Said. Kemudian ada Pak Utut juga, Ketua Fraksi. Nah, kemudian saya didampingi oleh Mas Bambang Susatyo, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Pak Sekjen, Pak Ludwig, Pak Bendung, Pak Dito, Bu Nurul, Pak Adis Kadir, Pak yang paling senior di DPR. Kalau yang nggak berani lebih tua dari Pak Kahar, silakan angkat tangan. Pak Kahar, beserta seluruh jajaran Golkar. Ini komplit Bu Puan. Ya, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan karena kita dapat berkumpul di Monas, dan alhamdulillah cuacanya cerah. Karena kemarin saya cek sama panitia BMKG, laporannya mendung-mendung sedikit. Nah, oleh karena itu saya bilang kalau pagi ya mudah-mudahan terang. Alhamdulillah terang. Jadi tadi kita bisa jalan. Jalannya cukup dengan indikator Pak Bambang Susatyo berkeringat, kita berhenti. Pertemuan ini menjadi khusus dan luar biasa karena tentunya bertemu di Monas yang merupakan simbol nasional sekaligus juga simbol pembangunan berkelanjutan. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Puan bahwa Indonesia ini berjalan terus. Sementara pemerintah tentu dengan adanya konstitusi masing-masing ada batasnya. Dan kepemimpinan itu berlanjut, pembangunan itu berlanjut seperti yang disambulkan oleh Monas. Dibangun oleh Bung Karno dan diresmikan oleh Pak Harto pada waktu itu. Dan saat sekarang Indonesia menghadapi tantangan yang luar biasa. Jadi kita sering sebut the perfect storm. Tantangan COVID belum berakhir, kemudian juga ada terkait dengan perang di Ukraine, terkait dengan climate change, terkait dengan harga komoditas, dan terkait dengan cost of inflation. Alhamdulillah tahun ini kita bisa menangani dengan baik karena PDIP dan Golkar masuk dalam koalisi bersama Bapak Presiden. Salah satu keberhasilan penanganan COVID karena kita pemerintah mengundangkan Perpu dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020
dan ini langsung disetujui oleh parlemen yang dipimpin oleh Ibu Puan. Kalau pemerintah dan DPR tidak bareng, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kita menangani pandemi COVID. Nah, dengan hal yang sama, tantangan di 2023 akan lebih sulit daripada 2022 ini. Dengan Pak Said, alhamdulillah, dengan DPR, maka di tahun ini insya Allah kita bisa tumbuh di 5%. Indonesia menjadi satu dari 5 negara yang penanganan COVID-nya terbaik di dunia. Indonesia salah satu dari 2 negara G20 dengan pertumbuhan tertinggi. Dan kalau menurut Pak Said, deflasi Indonesia yang 6-7% pasti lebih baik dari Inggris yang deflasinya 20%. Nah, oleh karena itu, tadi persis saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Ibu Puan, bahwa pemilu itu hanya menjadi bagian daripada suksesi. Tetapi ada yang lebih penting bagi bangsa dan negara adalah melanjutkan pembangunan atau memerintah. Dan tadi disampaikan bahwa Golkar ini dulu dibentuk pasca pemilu 1955. Karena pada waktu itu Presiden Bung Karno merasa galau karena terlalu banyak politik, terlalu banyak gerakan-gerakan politik, sehingga membutuhkan agen pembangunan. Oleh karena itu Bung Karno membentuk yang namanya Kosgoro, Soksi, dan MKGR. Kosgoro khusus untuk koperasi, Soksi untuk tenaga kerja di perkebunan, untuk mengimbangi komunisme, dan MKGR ketua umumnya di sini ada Adis Kadir, itu untuk menangani ustadz-ustadz dan habib-habib. Perkara hari ini profilnya berbeda, itu masalah zaman, Bu Puan. Jadi disitulah Bung Karno membentuk sekretariat bersama di tahun 64. Dan itu meminta kepada Angkatan Darat untuk membidangi sekber golongan karya. Nah, sesudah itu Golkar memang di pemerintah. Dan pada saat transisi dari Presiden Habibie juga ke Ibu Megawati, Golkar ada di dalam. Dan Golkar pada saat reformasi kursinya terbesar di parlemen, namun Golkar setuju untuk reformasi. Dan saya juga mengingatkan kepada kita semua bahwa yang menyetujui pemilihan langsung presiden di dalam amandemen keempat adalah pada waktu itu Presiden Ibu Megawati. Sehingga sejarah ini yang mencatat mungkin hanya 2 partai politik, yaitu Golkar dan PDIP. Dan selama Golkar dan PDIP di pemerintahan, saya yakin pemerintah bisa berjalan dengan lancar. Jadi tadi saya sampaikan dan Ibu juga menyampaikan bahwa pembicaraan kita ke depan, bahwa politik ke depan adalah untuk melanjutkan pembangunan, dan untuk melanjutkan pembangunan harus ada 2 unsur partai politik terbesar di Indonesia, yaitu PDIP dan Partai Golkar. Persaingan Pilpres adalah persaingan biasa. Kita sudah ikut berbagai pemilu, menang kalah soal biasa, tetapi yang tidak biasa adalah bagaimana kita menyejahterakan rakyat. Yang tidak biasa bagaimana kita mempertahankan Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu adalah komitmen dari tadi Ibu Puan Maharani dan saya selaku Ketua Umum Partai Golkar. Partai Golkar akan selalu menjaga itu, dan Partai Golkar juga telah membuktikan dalam kerjasama dengan PDIP, terutama dalam pemerintahan di bawah
kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi ini kita pastikan untuk berjalan sukses, terutama ke depan kita menjadi pimpinan dari G20, tahun depan memimpin daripada ASEAN, dan tentunya banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan tidak tergantung jadwal pemilu. Nah, inilah yang komitmen Partai Golkar dan PDIP untuk kita jaga bersama. Nah, selanjutnya tentu di hari yang berbahagia ini pemilu masih butuh banyak waktu, dan tadi juga saya sampaikan ke Ibu Puan terkait dengan KIB. KIB masih terus juga bersama untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, karena KIB ini juga partai yang berada dalam koalisi pemerintah, jadi bersama PDIP juga, sehingga dengan demikian sebetulnya lancar-lancar saja, kecuali teman-teman kita yang di depan nih, teman-teman wartawan yang senang heboh-heboh. Jadi hari ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap bekerja, masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pemerintah, dan untuk mengerjakan ini hanya ada satu syarat, yaitu persatuan di antara kita dan juga komunikasi yang lancar, sehingga di pemerintah, di DPR kita sama-sama lancar untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang lebih tidak mudah dibandingkan tantangan pandemi COVID. Dan ini semuanya untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan untuk mendorong agar masyarakat kita juga bisa lolos dari berbagai krisis yang menghadapi kita ke depan. Demikian, terima kasih, selamat bekerja. Saya juga harus ikut pantun nih, Bu. Ikan hiu dibawa ke undip. I love you PDIP. Nonton Blackpink manggung di Tasik, pulangnya tak lupa beli batik. Golkar datang bawa mobil listrik, khusus untuk Ibu Puan yang baik. Jadi Ibu Puan, mohon ke depan kita foto nih, biar teman-teman media cetak, media elektronik melihat kita. Kenapa motor listrik? Karena pembangunan ke depan, pembangunan berkelanjutan, dan kita masuk dalam era zero carbon. Saya ajak Ibu untuk menjajal mobil listrik. Ini operator mobilnya, protokolnya diperbaiki sedikit, harus ngadep sana. Saya dan Ibu Puan nggak boleh mundur, harus maju terus. Kanan Pak. Mau ambil dari depan, Pak. Ambil dari depan. Aduh, ribet. Ya. Hey! Kesini aja kali ya. Sini aja. Salam, Pak.